Sahabat bungaku, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar bersama merangkai bunga, tentu dengan keadaan kalian sehat-sehat dan hati yang gembira. Hati yang gembira membuahkan sukacita penuh dalam hidup kita, sehingga kita bisa bersama-sama selalu melakukan hal-hal yang baik. Nah, di sini saya mempunyai wadah yang besar, yang bulat ya, dia pendek. Nah, saya mempunyai tanaman rumah, artinya tanaman-tanaman ini saya ambil dari sekitar rumah. Nah, di sini saya akan merangkai tanaman pisang-pisangan yang saya ambil dari sekitar rumah. Nah, di sini saya punya bunga pisang-pisangan yang cantik sekali ya. Ini saya memakai tidak banyak, ya, ada yang sedikit sudah mekar. Nah, saya ingin memberikan gerak seakan dia melekuk ke arah yang berbeda ya. Jadi penusukannya dari poros yang hampir sama, arahnya berbeda. Nah, saya mempunyai daun dari pisang-pisangan ini yang saya ingin rangkai. Dengan saya sedikit rangkainya saya potong, saya kecilkannya. Nah, saya membuat lurus saja. Ya, hampir lurus ya. Jadi vertikal ke atas. Ya, dan ada satu lagi yang saya sudah rekayasa supaya dia melekuk. Caranya bagaimana? Caranya dengan saya membuat kawat di belakangnya, kawat halus ya, dan saya tempel selotip. Jadi saya lebih mudah melekuk-lekukkannya. Nah, saya ingin membuat sedikit irama. Ya, iramanya saya buat dengan melekukkan daunnya. Karena saya sudah membuat kawat di belakangnya, jadi pelan-pelan saya bisa menekuk daun. Ya. Nah, satu lagi, saya juga buat dengan metode yang sama. Ya, saya buat kawat di belakangnya. Jadi saya lebih bisa membuat ia bergerak seakan-akan seperti diterbangkan angin ya. Jadi dia lekukannya lebih kelihatan. Nah, sekarang saya kembali menutup wadah tempat saya merangkai. Saya juga memakai bunga daun pisang-pisangan. Ya, saya mulai menekukkan daunnya ya dengan pola. Nah, seharusnya jangan sampai putus ya. Ini dia patah ya. Kalau patah dia kurang baik. Saya kecilkan saja agar ia tidak terlalu besar. Saya buat di bagian belakang agar wadah tempat kita merangkai tertutup ya. Ya, kalau sahabat
sahabat bungaku merangkai, jangan sampai wadah tempat kita merangkai terbuka ya, kurang baik. Karena itu kita tetap menutup bagian belakang, bagian depan. Nah, di sini saya akan mempergunakan daun andong merah. Nah, saya tutup dulu busa-busa tempat kita merangkai agar rangkaian kita terlihat lebih baik. Ya, peletakan dari penutup busa ini bisa kita atur sehingga busa-busa kita nanti tidak terlihat dari luar ketika rangkaian kita selesai. Nah, kita tutup perlahan. Nah, tadi bagian belakang sudah kita tutup. Ya, bagian samping juga kita tutup. Kelihatan lingkaran-lingkaran ini sedikit keras ya, kelihatannya seperti kaku ya. Karena itu di sela-selanya kita boleh menambahkan beberapa daun-daun yang lebih lembut agar kekerasan dari ketegasan dari lingkaran-lingkaran kita dilembutkan oleh daun-daun yang halus. Tidak usah terlalu besar. Nah, dengan adanya kombinasi dari daun-daun yang tegas, yang keras, kelihatan tangkai-tangkainya itu kokoh, kita bisa haluskan dengan beberapa bunga-bunga atau daun-daun yang bertangkai lebih lembut. Nah, sahabat bungaku harus bisa melihat hal-hal yang membuat keindahan rangkaian kita bertambah baik. Kita perhatikan ya, apakah ada lagi tempat-tempat yang masih terlihat busanya, kita tutup. Nah, untuk sementara kita melihat tidak terlihat tempat-tempat yang busa-busa dari kita merangkai. Di sini saya ingin memberikan satu bunga lili yang besar. Lili yang besar saya akan rangkai di bagian tengah, tidak usah tinggi, sedikit ke sisi, salah satu sisi ya. Ya, satu lili yang besar juga di bagian bawah. Ya, supaya dia tidak tertutupi oleh lili yang di atas, dia kita tarik ke bawah. Jadi ada dua lili besar untuk bunga mengisi dari rangkaian kita yang besar. Ini kita tarik sedikit ke belakang. Ya. Daunnya tidak perlu terganggu. Nah, sekarang kita menambahkan beberapa tangkai mawar ya di bagian dalam ya, sahabat bungaku ya. Ya, mawarnya sudah cukup mekar. Karena itu kita tidak perlu menambahkan bunga-bunga yang
halus karena mawar ini sudah cukup kuat ya, warnanya juga baik dan sangat kontras dengan bunga lili yang besar. Ya, yang di belakang saya tarik sedikit ke belakang, ke dalamnya, supaya dia tidak tertutup oleh bunga yang ada di depannya. Nah, saya ingin menambahkan beberapa tangkai bunga aster yang saya rangkai di bawah daun yang tadi, ya. Seperti kembangnya terlihat kalau dia ada di belakang, tetapi ya menunjukkan keindahannya tersendiri dari belakang. Nah, terlihat ya, ada dua krisan. Saya ini membutuhkan krisan yang kecil saja untuk saya menambahkan sedikit di bagian bawah. Saya potong lebih pendek. Ya, dan satu lagi saya menancapkannya lebih keluar ya. Ya, saya membutuhkan beberapa kuntum bunga yang kecil saja untuk memenuhi rangkaian saya di bagian dalam. Ya, rangkaian seperti ini kita buat untuk rangkaian-rangkaian dekorasi di rumah maupun kita kirimkan kepada kerabat kita. Ya, rangkaian ini sangat sederhana, tetapi keindahannya cukup baik ya. Nah, sekarang kita bersihkan tempat kita merangkai, kita melihat apakah ada tempat-tempat yang perlu kita tambahkan bunga. Coba kita geser rangkaian ini pada tempat yang baik. Nah, kita lihat ya, mawar-mawar yang mekar tidak perlu kita isi dengan bunga-bunga halus karena mekarnya itu sudah cukup baik. Karena itu kalau kita isi dengan bunga halus, maka nilai dari keindahannya sedikit berkurang. Karena itu biarkan bunga-bunga mawar ini menunjukkan kemekarannya sendiri dalam keindahannya. Nah, kita lihat ada dua lili besar yang dipadu dengan pisang-pisangan heliconia yang mudah kita dapat. Nah, di sini kelihatannya sangat kosong ya. Kita butuh berapa bunga. Nah, saya butuh saya pakai yang putih saja. Ini saya buat di bagian dalam agar terlihat tidak kosong sekali, tetapi dia juga tidak tertutup oleh bunga yang ada di depannya. Ya, cukup menurut saya.
Nah, rangkaian-rangkaian seperti ini sangat indah. Ya, lekukan daun seperti tertiup angin. Nah, kita melihat tangkai-tangkai dari heliconia dengan daun heliconia sendiri cukup indah. Karena itu, sahabat bungaku, rangkaian ini unik ya. Tetapi keindahan-keindahan bunganya sangat menonjol. Karena itu, sahabat bunga, silahkan belajar merangkai. Kalau kita lihat dari bentuk dasar, ini adalah bentuk dasar segitiga. Ya, nah, silahkan menguasai bentuk-bentuk dasar rangkaian klasik. Dalam beberapa video sebelumnya saya sudah membuatnya secara step by step dari materi pertama sampai materi yang ke-13. Silahkan kalian berlatih. Nah, dimulai dengan merangkai untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan nanti kita bisa menjadi seorang perangkai bunga yang handal. Sampai bertemu kembali, salam bunga.